Pemirsa, apakah nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan Ferdy Sambo hari ini akan meluluhkan majelis hakim dan meringankan hukumannya kelak? Kita bergabung bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan juga saat ini bersama dengan kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang. Saya sapa, selamat pagi Bang Rasamala, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Baik, Selamat pagi, Mas. selamat pagi. Oke, Bang Rasamala, saat ini bagaimana persiapan dari pihak Ferdy Sambo untuk membacakan pledoi? Ya, hari ini kami sudah menyiapkan dua pledoi, satu pledoi dari Pak Ferdy Sambo yang disiapkan sendiri oleh Pak Ferdy Sambo, kemudian satu pledoi dari penasihat hukum. Nanti kami bacakan untuk penasihat hukum nanti mungkin supaya efektif dan efisien, kami sudah menyusun eksekutif summary-nya, jadi summary dari pembelaan yang cukup tebal tersebut. Kemudian dari Pak Ferdy Sambo nanti membacakan secara lengkap, secara utuh dari pembelaan pribadinya dia. Apa-apa yang masuk dalam pembelaan, saya pikir nanti kami sampaikan secara lengkap nanti utuh di persidangan lah, kalau soal isinya. Tapi pada pokoknya yang kami sampaikan adalah hal-hal yang belum masuk di dalam surat tuntutan jaksa, terutama terkait dengan fakta dan bukti-bukti yang sudah sama-sama disajikan di pengadilan, juga soal pertimbangan-pertimbangan soal hal-hal yang meringankan bagi sisi terdakwa ya, yang itu mungkin di surat tuntutan penuntut umum sama sekali belum dipertimbangkan. Itu, Mas Martin. Apa yang menjadi inti dari pledoi pribadi dari Ferdy Sambo sendiri, Pak Rasamala? Kalau Pak Ferdy Sambo sendiri nanti dia akan lebih banyak bicara soal aspek-aspek yang sifatnya personal ya, artinya dari sisi pribadi gitu, yang hal-hal yang menurut Pak Ferdy Sambo sendiri dari rangkaian peristiwa itu, bagaimana kemudian yang dia ketahui itu nanti dia sampaikan dari pembelaan, kemudian juga hal-hal yang menurut pribadinya itu perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan nanti. Itu mungkin nanti kita dengarkan secara utuh lah pada persidangan hari ini ya. Oke, dalam tuntutan pekan lalu tidak ada hal yang meringankan Ferdy Sambo. Apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk Anda? Kami menghormati prinsipnya jaksa penuntut umum. Mereka sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya. Kami paham betul baik penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum juga hakim sudah berjibaku untuk bisa menyelesaikan perkara ini ya, dari semua pihak. Kami sidang dari pagi sampai malam gitu. Terakhir kemarin jaksa penuntut umum sudah menyampaikan surat tuntutannya dengan perspektifnya jaksa penuntut umum tentunya yang mewakili kepentingan masyarakat dan kepentingan korban begitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi concern jaksa penuntut umum sudah disampaikan dalam surat tuntutannya. Tentu itu kami hargai, kami hormati, tetapi kami dalam posisi yang berbeda dalam perspektif dengan jaksa penuntut umum. Kami punya pandangan diametral soal fakta-fakta hukum di persidangan, juga soal hal-hal yang harusnya juga ikut dipertimbangkan nanti oleh majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya, terutama soal aspek-aspek yang meringankan dari terdakwa yang tidak mungkin dikesampingkan begitu saja. Itu kira-kira Mas Marvin. Oke, dalam menyusun pledoi dari sisi kuasa hukum ini, apakah akan memasukkan 35 unsur barang bukti yang disampaikan sebelumnya? Ya, tentu. Karena barang bukti itu kan yang kami sampaikan pada persidangan sebelumnya adalah barang bukti, alat bukti yang menurut hemat kami relevan terkait dengan pembuktian perkara ini. Tentu sebelumnya kan penuntut umum sudah menyampaikan bukti-bukti juga yang itu ada yang terkait tetapi ada juga yang mungkin tidak terlalu relevan, itulah yang dipisahkan, itulah yang dielaborasi pada persidangan, terutama untuk mengukur kesesuaian masing-masing bukti yang disampaikan, apakah itu keterangan saksi-saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian dengan barang bukti yang ada di persidangan, itu semua dikonfirmasi kesesuaiannya. Nanti tentu hakim yang akan menilai ya soal apa yang meyakinkan buat majelis hakim nanti dalam mengambil keputusan gitu. Tapi prinsipnya kami menggunakan semua bukti yang sudah kami sajikan, 35 alat bukti yang sudah kami sajikan di persidangan, juga memberikan tanggapan atau menyusun argumentasi dalam kaitan semua bukti. Jadi tidak hanya bukti yang kami sajikan, juga bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Itu Mas Martin. Oke, Bang Rasamala, saat ini kita juga sudah bergabung bersama Ibu Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak. Ibu Rosti sudah bergabung? Saya Selamat harus pagi, sidang baik. Mas, saya nggak bisa nunggu lama-lama nih.
Saya Baik, masih baik. sidang ya, Satu silakan lagi. dilanjutkan ya. Baik, Bang Rasamala, satu Ya. lagi kepada Anda terkait dengan salah satu barang bukti yang disubmit nomor 12 terkait dengan CCTV ketika disampaikan Ferdy Sambo pada waktu eksekusi tidak menggunakan sarung tangan. Namun beberapa pihak menyatakan bahwa yang bersangkutan menggunakan sarung tangan. Ini apakah menurut Anda akan menjadi memperkuat? Ya, itu jelas karena kan CCTV itu sudah diputarkan dan sudah diberikan keterangan oleh ahli digital forensik. Kita sudah akan minta bantuan di persidangan itu kan dengan bantuan aplikasi khusus untuk bisa menangkap frame detik per detik dari mulai turun dari mobil kemudian masuk ke dalam, kemudian turun dari saguling. Yang dalam keterangan saksi misalnya Richard menyebutkan menggunakan sarung tangan di saguling, kemudian Romer menyampaikan turun dari mobil menggunakan sarung tangan warna hitam, tetapi dengan bantuan digital forensik tersebut maka kita bisa lihat secara utuh bahwa Pak Ferdy Sambo ketika turun dari saguling maupun turun dari mobil itu jelas tidak menggunakan sarung tangan. Itu bisa dibedakan dari warna tangan dengan celana misalnya yang berwarna gelap yang dia gunakan gitu, itu kelihatan jelas. Itulah pentingnya kita menggunakan pendekatan interdisipliner, menggunakan keahlian dari keilmuan lain juga teknologi untuk membantu kita. Sekali lagi prinsipnya adalah bagaimana dalam persidangan ini kita sama-sama menemukan kebenaran material, itu kan kepentingan kita bersama gitu. Jadi mudah-mudahan nanti semua fakta dan bukti ini jadi penglihatan bagi hakim untuk bisa menilai secara jernih ya, terutama di dalam tekanan persidangan yang begitu besar. Kami paham lah kemarahan dan perasaan masyarakat yang begitu terluka dengan peristiwa ini. Tetapi sekali lagi untuk proses persidangan ini sampai ujungnya nanti putusan hakim harus dinilai secara proporsional, secara logis, secara rasional berdasarkan fakta dan bukti yang ada di persidangan. Itu kira-kira. Oke, secara Terima kasih, emosional Mas bagaimana Marvin. dengan kondisi psikologis dari Pak Ferdy Sambo sendiri, Bang Rasamala? Ya, dari beberapa hari yang lalu, Pak Ferdy Sambo betul-betul menyiapkan diri untuk menghadapi persidangan hari ini, karena kalau dari sisi terdakwa juga penasihat hukum, hari ini adalah puncaknya ya, puncak dari apa yang kita upayakan dari persidangan pada awal sampai dengan pembuktian yang begitu panjang di bagian akhir untuk kepentingan terdakwa dan penasihat hukum kan menyampaikan pembelaan yang itu akan disampaikan hari ini. Jadi kita betul-betul fokus pada beberapa hari ini untuk bisa menyampaikan pembelaan yang optimal bagi terdakwa begitu. Kira-kira itu, Mas Marvin. Dari Oke, Bang. sisi Pak Ferdy Sambo sendiri, jadi beliau tentu sudah menyiapkan diri lah untuk bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi memang perlu keterbukaan apapun yang disampaikan nanti di persidangan. Saya pikir masyarakat perlu melihat itu secara secara terbuka begitu. Bahwa ada kekeliruan beliau yang lalu, misalnya soal keterangan atau cerita yang tidak benar, itu sudah terungkap begitu, tetapi itu mestinya tidak dijadikan satu-satunya alasan untuk tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk beliau atau didengar sama sekali keterangan dari dan pembelaan dari Pak Ferdy Sambo sebagai manusia ya, sebagai terdakwa dalam perkara ini gitu. Baik, Bang Rasamala, kami akan nantikan juga bagaimana jalannya persidangan. Jam berapa kami konfirmasi dimulai? Ini segera, makanya saya mesti sidang. Ya. Baik, Bang Rasamala Hatiturang, terima kasih sudah bergabung sebentar bersama dengan kami di Makasih. News Metro TV. Kami akan nantikan informasi terkini. Saya akan mungkin langsung kepada Ibu Rosti Simanjuntak saat ini yang sudah bergabung. Bu Rosti, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Sini. Baik, Bu Rosti, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, Mas. Baik, Ibu terus mengawal persidangan sampai dengan saat ini. Sudah adakah pernyataan dari pihak kuasa hukum, terutama Ferdy Sambo, yang menyampaikan kepada keluarga Ibu? Bagaimana, Mas? Iya, Ibu Rosti, sudah adakah mungkin pernyataan maaf atau mungkin pernyataan lain yang disampaikan dari pihak keluarga Ferdy Sambo, tim kuasa hukum Ferdy Sambo kepada keluarga Ibu? Sampai saat ini, baru PH-nya Ferdy Sambo maupun Putri belum ada mengatakan atau mengungkapkan kata maaf, mengakui kesalahan kepada keluarga sama sekali, belum ada sampai saat ini. Melihat Ferdy Sambo dituntut seumur hidup penjara, bagaimana menurut Ibu? Menurut kami sebagai keluarga atau terlebih saya sebagai ibunda almarhum Yosua yang melahirkan anakku, memperjuangkan anakku, kami sangat-sangat kecewa dan miris hati melihat
tuntutan yang diberikan kepada Ferdi Sambo. Karena di sana terpenuhi berkesesuaian semua dakwaan pembunuhan yang dilakukan kepada anak saya, yaitu pasal 340, hukuman mati yang sewajarnya, selayaknya Ferdi Sambo akan dapatkan dari semua perbuatannya. Bagaimana dengan Kuat Ma'ruf, kemudian Ricky Rizal, Ibu? Buat Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, di sana kan dia juga dalam dakwaan dia terpenuhi dengan pasal 340 karena mereka mengetahui segala perancangan atau rencana pembunuhan berencana ini kepada anak saya. Mereka tidak ada memberikan suatu atau informasi kepada almarhum Yosua agar almarhum Yosua bisa menyelamatkan diri daripada pembunuhan tersebut. Jadi mereka mengetahui semuanya nih. Jadi Kuat Ma'ruf maupun RR kami sangat kecewa dan miris juga, tuntutan yang diberikan cuma 8 tahun. Jadi kami memohon di sini agar Mahkamah Agung maupun Pak Mahfud maupun Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia memberikan hukuman yang semaksimalnya, yaitu hukuman pasal 340 yang berlaku di dalamnya. Oke, Ibu, terkait dengan tentunya hari ini pledoi akan disampaikan oleh pihak Ferdi Sambo. Salah satu dari pledoi dari segi kuasa hukum, tadi kami sudah wawancara sekilas, ia akan membawa 35 barang bukti. Salah satunya adalah foto almarhum anak Ibu yang pada waktu diketahui tengah berada di klub malam. Dan itu akan dijadikan materi untuk pledoi kali ini. Tanggapan Ibu? Itu foto almarhum yang ada di kafe bersama dengan rombongan ataupun anak buah daripada Ferdi Sambo, itu kan semua di situ ada ajudan-ajudannya. Bukan anak saya sendiri yang berada di kafe itu. Tidak salahkah anak berada di kafe? Kan mereka melakukan hal yang positif bukan negatif. Foto itu adalah foto pengaburan. Kenapa tidak semua ajudan itu dibunuh secara sadis dan mati secara kejam yang diperlakukan terhadap anak saya almarhum Yosua? Kalau memang itu salah, berada di dalam kafe ajudannya itu. Berarti Ferdi Sambo adalah pimpinan yang tidak berhasil mengarahkan anak buahnya agar melakukan peraturan yang seturut dengan dia. Tanggapan Ibu mengenai jaksa penuntut umum yang kemudian beberapa waktu lalu langsung menyimpulkan ada hubungan begitu almarhum anak Ibu dengan Putri Chandrawati. Ya, dengan keputusan atau yang dibacakan oleh jaksa di sana ada perselingkuhan. Di dalam BAP ataupun dari kami saksi tidak digali di sana apa kesaksian dari kami atau terlebih dari Vera. Coba kalau benar-benar digali, buktikan motif apa yang sebenarnya. Tidak ada di sana pemusnahan barang bukti ataupun CCTV. Mereka hanya mengambil satu kesimpulan, yaitu perselingkuhan yang berubah-berubah mulai dari awalnya adanya pelecehan di Duren 3, yaitu yang sudah ditutup pidana atau di SP3-kan. Beralih lagi kembali kepada pemerkosaan ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan membanting seorang perempuan nenek-nenek yang sudah tua. Tidak ada bukti di sana ada lebam ataupun hancur badannya. Jadi di sini sangat-sangat kami sayangkan tuntutan itu diberikan lagi kesimpulan perselingkuhan dengan tidak ada bukti. Baik, Ibu Rosi tahan dulu. Saya akan ke Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, berangkat dari pernyataan dari Bang Rasa Mala sebelumnya tadi, ada 2 pledoi yang dipersiapkan, pribadi dari Ferdi Sambo dan juga kuasa hukum. Menurut Anda, seberapa besar 2 pledoi ini akan bisa berpengaruh tentunya dalam meyakinkan majelis hakim? Oke, baik. Sebelumnya saya menyampaikan turut berduka cita ya atas apa yang sudah terjadi. Ini mumpung ada ibu keluarga korban, mudah-mudahan keadilan berpihak kepada yang benar begitu ya. Dalam konteks tadi, pledoi itu kan diatur di pasal 182 KUHP ya, Mas Ervin ya, bahwa dalam hal adanya pledoi itu kan berarti dia menjawab dari surat tuntutan yang sudah diajukan atau dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan memang kadang di praktik ada 2 model tadi. Pledoi yang satu dibacakan oleh terdakwa langsung sendiri, dan yang kedua adalah yang dibuat oleh kuasa hukum dan dibacakan oleh kuasa hukum. Nah biasanya kalau kita lihat dalam praktik, kuasa hukum itu akan lebih menyoroti masalah fakta persidangannya.
apa yang kemudian dianggap tidak dimasukkan ke dalam surat tuntutan yang itu sebenarnya menguntungkan bagi pembelaan kliennya atau terdakwa, maka itu akan coba didorong untuk dijelaskan lebih jauh dan difokuskan di sana. Tapi kalau dalam hal pembacaan pledoi oleh terdakwa, biasanya dia akan berusaha untuk menggugah keyakinan hakim lebih banyak ya. Jadi dia maknai bahwa hakim itu adalah manusia, manusia itu punya hati juga, walaupun dia bersalah setidak-tidaknya dia dapat hukuman yang ringan atau bahkan cenderung menunjukkan hal yang lebih ekstrim lagi bahwa dia nggak bersalah begitu ya. Nah, dalam hal dia melakukan pledoi yang kedua tadi, itu memang lebih nyaman kalau dibacakan oleh terdakwa sendiri ya. Bahwa dia mengetahui detail apa yang terjadi, kemudian dia pasti mencoba untuk meyakinkan hakim sekali lagi dalam konteks ini lewat apa yang dia bacakan, dan mungkin feel-nya akan beda kalau orang yang merasakan langsung, yang berhadapan langsung dengan kasus ini dengan orang yang berada di luar dari kasus ini. Walaupun itu adalah notabene adalah kuasa hukumnya sendiri. Jadi dalam praktik itu dapat dipahami sebagai sebuah konstruksi hukum yang dibenarkan. Tapi sekali lagi hakim juga kan tidak hanya menilai dari pledoi saja atau dari surat tuntutan saja. Hakim juga akan menilai di ujungnya, setelah ini kan ada replik duplik ya, maka satu kesatuan dari narasi cerita ataupun versi dari masing-masing tadi itu akan dinilai oleh hakim mana yang berkesesuaian dengan keterangan saksi, mana yang berkesesuaian dengan keterangan alat bukti lain. Ini juga kadang di pledoi ini kan menyoal masalah barang bukti. Nah, termasuk tadi yang dimaksudkan oleh Mas bahwa ada 35 foto dokumentasi yang dibawa oleh kuasa hukum kan. Kalau itu sebenarnya sudah pernah disinggung di persidangan sebelumnya di pembuktian. Dan menurut saya juga poin pentingnya adalah ya kita harus melihat dari kata relevansinya tadi. Relevan nggak dengan kasus ini? Kasus yang disidangkan adalah kasus pembunuhan misalnya. Kemudian ada barang bukti yang agak jauh bahkan cenderung tidak ada relevansinya dengan apa yang disampaikan di persidangan. Menurut saya hakim juga punya hak untuk mengabaikan hal-hal yang seandainya dianggap tidak ada kaitannya langsung dengan perkara ini ya. Apalagi kalau seandainya ini memberitakan sesuatu yang tidak bisa untuk kemudian diberikan posisi yang sama dalam hal pembelaan kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Baik, Pak Heri, ditahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Tapi sebelum jeda, saya akan kembali kepada Ibu Rosti sebelum nantinya Ibu akan melanjutkan aktivitas juga. Ibu, harapan Anda sebagai seorang ibu melihat perjalanan panjang kasus ini, apa yang menjadi harapan Ibu? Harapan kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum daripada Yosua, semoga kasus ini diungkap dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi dan kepada Bapak Mahfud MD dan kepada Bapak Mahkamah Agung, mohon kami diberi keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan daripada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf maupun RR, semua sekitar orang yang ada di sekitarnya, mohonlah digali kasus ini agar terungkap dengan kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi harapan kami kepada Pak Hakim sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini, mohonlah kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan terdakwa semuanya. Singkat saja Ibu Rosti, tanggapan singkat terkait dengan Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara. Tanggapan kami kepada Eliezer, semoga nanti hakim juga memberikan hukuman yang selayaknya buat dia sebagai justice collaborator. Jadi kami harapan keluarga, ya semogalah nanti terwujud sesuai dengan kerinduan keluarga mereka. Kami tidak bisa memastikan apa tuntutan yang selayaknya buat Eliezer, tapi nanti hakimlah yang memutuskan dalam kasus tersebut. Terima kasih Bu Rosti Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Dan Pak Heri harap ditahan dulu, kan kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Break News Metro TV.